Apa kabar jemaat Tuhan semuanya? Ya, puji Tuhan, ini adalah pertemuan dengan saya di bagian ketiga, yaitu berkaitan dengan setia dan komitmen kepada Tuhan. Kalau yang pertama itu berkaitan dengan pekerjaan, yang kedua berkaitan dengan godaan, dan yang ketiga berkaitan dengan pengampunan. Tetap tokohnya yang kita ambil adalah tokoh Yusuf. Sebab saya ulangi kembali kepada kita semuanya bahwa Yusuf adalah satu teladan dalam kehidupan saya. Yusuf adalah pribadi yang luar biasa dan saya terberkati dengan kisah hidup dari seorang yang bernama Yusuf ini. Oke, kalau yang kemarin kita sudah ke bagian pertama dan bagian kedua. Sekarang bagian 3 berkaitan dengan pengampunan. Kita lihat pada Kejadian 50 ayatnya yang ke-19 sampai dengan yang ke-21. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Ya, di sini kita bisa melihat bahwa prinsip hidup Yusuf yang ketiga di bagian ketiga ini, yaitu pengampunan berkaitan dengan setia dan komitmen kepada Tuhan. Kita melihat bagaimana luar biasanya seorang Yusuf. Saya percaya keberhasilan Yusuf ini tidak lepas dari komitmen dia ketika dia menjalani hidup yang di masa pertama. Ketika dia pertama kali terpaksa harus meninggalkan, terpaksa harus berpisah dengan orang tuanya, terpaksa harus menjalani hidup yang sulit karena saudara-saudara tirinya yang iri kepada dia. Saya percaya dalam proses tersebut Yusuf mulai menenangkan dirinya, mulai dia mengampuni saudara-saudaranya, lalu kemudian dia mulai menjalani proses hidupnya bersama dengan Tuhan. Sehingga ketika dia mulai mengampuni saudara-saudaranya di masa lalu sebelum dia melihat berjumpa dengan saudara-saudaranya, dia bisa menjalani hari-harinya dengan baik. Setiap orang yang hidup di dalam pengampunan pasti ada damai sejahtera dalam hidupnya. Setiap orang yang hidup dalam pengampunan pasti bisa melakukan aktivitas dalam hidupnya tanpa beban apapun. Tetapi kalau orang hidup dengan dendam, hidup dengan kebencian, hari-harinya yang ada hanyalah hidup tidak dalam damai sejahtera Allah. Nah, Yusuf tidak melakukan hal tersebut. Ketika dia dalam keadaan sulit, ketika dia dalam keadaan di mana dia harus memulai hidup baru, dia melupakan masa lalunya. Dia melupakan apa yang dilakukan oleh saudara-saudara tirinya. Yang dia pikirkan adalah hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu sebabnya perlahan demi perlahan Allah mulai membenahi hidup Yusuf, merancangkan masa depan yang baik bagi Yusuf. Dan kalau kita ingat di bagian pertama ketika Yusuf diangkat oleh Tuhan menjadi penguasa dari apa yang dimiliki oleh Potifar tuannya, itu bukan berarti Yusuf tidak mengalami masa yang sulit. Dalam hidupnya Yusuf masih mengalami proses yang sulit, yaitu dipenjara, dihianati temannya. Tapi karena dia sudah memulai dari awal, dia mengampuni saudara-saudaranya, Yusuf tetap bisa melewati hari-harinya bersama dengan Tuhan. Awal mula dia dihianati saudara-saudaranya, dia mengampuni. Lalu kemudian ketika dia dipenjara, dia dihianati oleh teman sepenjaranya juga. Yusuf tidak kaget dengan hal itu. Justru Yusuf menjalani semuanya, tetap fokus bersama dengan Tuhan. Dan akhirnya Yusuf menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir. Ini adalah hal yang luar biasa. Bermula dari mengampuni, lalu kemudian dipertemukan dengan orang yang menyakiti hatinya. Lalu kemudian ketika bapaknya meninggal, saudara-saudaranya takut kepada Yusuf. Jangan-jangan ketika bapak sudah meninggal, Yusuf akan balas dendam kepada kita. Tetapi karena kedahsyatan hati Yusuf yang mengampuni saudara-saudaranya, dia berkata, ketika saudara-saudaranya sujud kepada Yusuf, Yusuf berkata seperti ini, "Jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah." Artinya, walaupun dalam kesuksesan yang luar biasa, Yusuf tidak semena-mena terhadap saudara-saudaranya di masa lalu. Yusuf tidak melakukan perbuatan jahat terhadap saudara-saudaranya. Justru Yusuf ketika dia sudah mengampuni saudara-saudaranya dan Tuhan sudah membuat dia berhasil, dia berkata di dalam ayat yang ke-20 bahwa
Maaf, ayat 21. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Luar biasa. Ketika Yusuf hidup dalam pengampunan, Allah membenahi kehidupannya. Allah memberkati dia dan Allah menjadikan dia berhasil. Dan ketika Tuhan mempertemukan Yusuf dengan orang-orang yang telah membuat hidupnya sengsara di waktu dulu, Yusuf justru memberikan jaminan kepada mereka, makananmu dan anak-anakmu akan aku tanggung. Pengampunan itu memiliki kuasa yang luar biasa. Memulihkan hidup kita, memulihkan keluarga kita, memulihkan masa depan kita dan semuanya. Sekarang pilihan ada pada kita. Adakah kita saat ini sedang membenci orang yang ada di sekitar kita? Adakah kita membenci saudara kita? Adakah kita benci kepada keluarga kita? Adakah orang tua benci kepada anaknya atau anak benci kepada orang tuanya? Ingat, ketika Yusuf hidup dalam pengampunan, Allah memberkati Yusuf. Allah memulihkan kehidupan Yusuf. Dan hari ini pilihan ada pada kita. Apakah kita mau hidup dalam pengampunan atau tidak? Semuanya ada konsekuensinya. Mengampuni di dalam Tuhan, konsekuensinya diberkati Tuhan. Tidak mengampuni, maka hidup kita tidak akan ada dalam damai sejahtera Tuhan. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, semangat. Teruslah memohon kepada Tuhan agar senantiasa kita bisa mengampuni orang-orang yang di sekitar kita. Sebab tanpa Roh Kudus kita tidak akan sanggup untuk mengampuni mereka. Dan tanpa Tuhan kita tidak akan bisa mencapai masa depan yang baik. Semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.